Bab 1451, aku memiliki latar belakang yang kuat. Di dalam aula, semua orang sangat bersemangat setelah minum, seolah-olah mereka bisa memasuki kabinet dan mengendalikan alam semesta Guanxuan besok. Sander Ye yang menonton dengan diam di tengah kerumunan, mengakui bahwa dia sedikit terkejut. Sebenarnya, dia tahu bahwa pasti akan ada suara-suara yang tidak setuju di alam semesta Guanxuan. Oleh karena itu, dia telah mengantisipasi baik Yi Se-sen maupun yang lainnya dan orang-orang di depannya. Bagaimanapun, dia ingin menegakkan tatanan, dan menegakkan tatanan sama saja dengan melakukan reformasi. Sepanjang dinasti, reformasi apapun pasti akan memengaruhi kepentingan sekelompok orang, dan kelompok orang itu tentu tidak akan tinggal diam. Alasan dia terkejut adalah karena orang-orang di depannya benar-benar ingin mengendalikan kabinet. Tentu saja, itu normal. Sejak zaman dahulu, ketika pengusaha mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami ingin mengendalikan politik. Saat itu, seorang pria berjalan cepat ke arah Qizon Zhou dan membisikkan sesuatu kepadanya. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, dia secara alami dapat mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Hampir pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lautan kesadarannya, "Dekan, orang-orang kita telah mengepung tempat ini." Sander Ye berkata dengan tenang, "Seseorang telah memberinya petunjuk." Orang yang menyampaikan pesan kepada Sander Ye terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah menyusup begitu dalam dan rahasia seperti itu bocor. Di atas panggung, wajah Qizon Zhou tiba-tiba berubah setelah mendengar laporan itu, tetapi segera kembali normal. Dia menyapu matanya di antara kerumunan, mencari sesuatu. Segera, matanya tertuju pada Sander Ye, karena Sander Ye sedang menatapnya. Tatapan mata bertemu. Pengawal. Pada saat ini, suara Qizon Zhou tiba-tiba terdengar, bagaikan guntur yang menggelegar, langsung membuat semua orang yang ada di lapangan ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Pria berbaju hitam ini semuanya sebetulnya berada di level orang suci. Semua orang di aula itu bingung. Qizon Zhou menatap Sander Ye, "Kamu siapa?" Semua orang memandang Sander Ye, dan menjadi semakin bingung. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku juga seorang pengusaha." Qizon Zhou menatap Sander Ye dan bertanya, "Kamu bergerak di bidang apa?" Sander Ye berkata, "Kamar dagang yang disebut Paviliun Xianbao." Paviliun Xianbao. Semua orang mengerutkan kening dan saling memandang, tetapi semuanya menggelengkan kepala. Jelas, mereka belum pernah mendengarnya. Qizon Zhou menatap Sander Ye sejenak dan berkata, "Tangkap dia." Intuisinya mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan orang di depannya. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa orang kuat di alam orang suci langsung menyerbu ke arah Sander Ye. Mereka sangat cepat dan tiba di depan Sander Ye dalam sekejap mata. Tetapi, sesaat kemudian, mereka terlempar ke belakang sebelum sempat bereaksi. Dalam proses terbang mundur, jiwa mereka hancur sedikit demi sedikit, seperti selembar kertas yang terbakar. Pada saat ini, semua orang di aula terkejut dan menjauh dari Sander Ye. Di kejauhan, Qizon Zhou menunjuk Sander Ye dengan marah, "Aku tahu ada yang salah dengan kamu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa Ketua Zhou tidak akan melarikan diri?" "Melarikan diri?" Qizon Zhou tertawa, "Kamu sangat naif." Sander Ye berkata, "Oh." Qizon Zhou menatap Sander Ye. "Aku baru saja mendapat kabar bahwa kabinet sementara telah melakukan beberapa gerakan, tapi memang kenapa? Alam semesta Guanxuan adalah alam semesta yang diatur oleh hukum. Kami hanya mengadakan pertemuan biasa di sini. Hukum apa yang telah kami langgar?"
Sander Ye tersenyum dan berkata, bukan itu yang baru saja aku dengar. Qizon Zhou tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Sander Ye berkata, sepertinya Ketua Zhou tidak berniat membiarkanku pergi dari sini begitu saja. Qizon Zhou menunjukkan senyum jenaka di sudut mulutnya, kamu masih punya otak. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti lapangan. Napas Kaisar Agung. Semua orang di aula terkejut. Orang kuat setingkat Kaisar Agung bukanlah puncak di alam semesta Guanxuan, tetapi dia jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh kekuatan biasa. Sekarang jumlahnya tidak lebih dari 10.000 Kaisar Agung di alam semesta Guanxuan. Begitu Kaisar Agung yang kuat itu muncul, matanya tertuju pada Sander Ye. Qizon Zhou menatap Sander Ye, siapa yang mengirimmu? Jika kamu memberitahuku, aku bisa membuat kematianmu tidak menyakitkan. Sander Ye berkata, aku memiliki pendukung yang hebat. Konyol. Qizon Zhou tertawa, di alam semesta Guanxuan, tidak lebih dari segelintir orang yang memiliki pendukung lebih kuat dariku, dan di antara segelintir itu, hanya keluargamu yang bisa membuatku sedikit takut. Keluargamu. Alasan mengapa keluargamu memiliki status transenden di alam semesta Guanxuan tentu saja karena sinamu. Tentu saja, keluargamu sangat rendah hati. Pembatasan sinamu terhadap keluargamu telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Tidak seorang pun dari keluargamu diizinkan memasuki otoritas akademi. Semua jenius dari keluargamu dikirim keluar untuk mengalami petualangan. Alasan mengapa dia melakukan ini tentu saja karena dia telah menerima bimbingan dari Gu Jinasui. Kata-kata asli yang diberikan Gu Jinasui padanya adalah, semakin rendah hati keluargamu, semakin lama mereka akan hidup. Meskipun keluargamu sangat rendah hati, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, sinamu sekarang adalah kepala kabinet sementara. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, dia menunggu. Melihat Sander Ye tetap diam, mata Qizon Zhou dipenuhi dengan niat bunuh dia. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Agung di belakangnya tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, momentum Kaisar Agung menyapu ke arah Sander Ye seperti banjir. Sebagai Kaisar Agung, kendalinya atas kekuasaan tentu saja sangat mengerikan. Kekuatan yang dilepaskannya hanya ditujukan pada Sander Ye. Hanya Sander Ye yang bisa merasakannya, tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Tetapi, Sander Ye tidak menghindar. Saat kekuatan itu datang di depannya, kekuatan itu tiba-tiba menghilang tanpa suara. Melihat pemandangan ini, Sang Kaisar Agung jelas tercengang. Qizon Zhou mengerutkan kening dan menatap Kaisar Agung, jangan menahan diri. Sang Kaisar Agung yang berkuasa itu terdiam sesaat, dan sesaat kemudian, dia berbalik dan lari. Melarikan diri. Tindakannya membuat semua orang di lapangan bingung, termasuk Qizon Zhou yang membuka mulutnya, membuka matanya lebar-lebar, dan otaknya mengalami korsleting. Pada saat ini, Kaisar Agung telah meninggalkan kota Xuan Guanxuan. Dia jadi gila. Qizon Zhou memang bodoh, tetapi dia tidak bodoh. Begitu dia bergerak tadi, dia sudah merasakan kengerian lawan. Kekuatannya bagaikan setetes air di lautan saat mendekati pihak lain. Pihak lain benar-benar tak terduga. Kekuatannya pasti jauh melampaui miliknya. Di alam semesta Guanxuan ini, siapapun yang kekuatannya jauh melebihi dirinya, pasti bukan orang yang sederhana, tidak peduli seberapa keras kamu memikirkannya. Jika kamu tidak lari sekarang, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Di dalam aula, Qizon Zhou masih agak lambat bereaksi. Tidak lama kemudian dia menghadapi kenyataan.
Kaisar Agung yang kuat yang telah dia undang dengan menghabiskan banyak uang benar-benar melarikan diri. Ekspresi Qizon Zhou sangat jelek. Sialan, kamu tidak punya moral. Pada saat ini, beberapa orang di lapangan telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kaisar Agung yang agung dan berkuasa itu melancarkan aksinya, lalu melarikan diri. Hanya ada satu kemungkinan, entah kekuatan pemuda di depannya jauh melampaui Kaisar Agung, atau identitas pemuda di depannya sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, beberapa orang di lapangan berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Tetapi sekarang sudah terlambat. Pada suatu saat, dua penjaga Guanxuan muncul di pintu. Melihat pemandangan ini, beberapa pengusaha langsung pucat pasi dan menoleh ke Qizon Zhou di atas panggung untuk meminta bantuan. Qizon Zhou tetap tenang. Dia menatap Sander Ye, dia benar-benar memanggil dua pengawal Guanxuan. Setelah berkata demikian, dia menghancurkan sebuah token. Sander Ye tidak menghentikannya, dia terus menunggu. Jika ada sesuatu yang harus diselesaikan, maka semuanya harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Qizon Zhou tiba-tiba melihat ke arah para pedagang di lapangan dan berkata, "Semuanya, jika kalian ingin selamat, kalian harus menangani orang ini terlebih dulu." Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk langsung ke Sander Ye. Semua orang memandang Sander Ye. Qizon Zhou melanjutkan, "Orang ini berasal dari Akademi Guanxuan. Jika kita tidak membunuhnya, dengan kesaksiannya, semua orang akan mati hari ini. Hanya dengan membunuh orang ini, akademi ini tidak punya bukti apapun. Oleh karena itu, yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengerahkan seluruh kekuatan kalian untuk bunuh dia." Di dalam aula, wajah semua orang berangsur-angsur berubah dari panik menjadi ganas. Qizon Zhou menambahkan, "Semuanya, jangan buang-buang waktu. Kekuatan di belakangku sudah mulai bergerak di kabinet sementara untuk memberi kita waktu. Kita harus berurusan dengan orang ini sebelum kabinet sementara tahu tentang ini." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan berhenti ragu-ragu dan mulai mengaktifkan jimat transmisi suara dan menggunakan koneksi mereka sendiri. Mereka yang bisa datang ke sini tentu saja bukan pebisnis biasa. Mereka tentu saja memiliki jaringan koneksi di belakang mereka. Pada saat ini, mereka mulai menggunakan koneksi mereka sendiri, dan kekuatan ini tentu saja tidak bisa diremehkan. Akibatnya, banyak sekali orang kuat di kota Guanxuan mulai bergegas menuju paviliun Xianyun. Di dalam aula utama, di atas panggung, Qizon Zhou menatap Sander Ye, "Aku sedikit penasaran dengan identitas aslimu." Sander Ye tidak menjawab, dia masih menunggu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lautan kesadarannya, "Dekan, kami telah mengetahui latar belakangnya." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Sudah terlambat. Mulai sekarang, kalian semua penjaga rahasia akan tetap di tempat dan menunggu perintah." Di luar, seorang pria berpakaian hitam langsung pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan perlahan berlutut. Di belakangnya, lebih dari 100 orang juga berlutut. Penjaga tersembunyi. Ini bukan didirikan oleh Gujina Sui, tetapi oleh Sinamu. Gujina Sui tidak ikut campur dalam beberapa departemen akademi karena tidak perlu. Ketika dia ada di sana, Departemen Intelijen Tanah Kuno dapat melihat semuanya, tetapi begitu dia pergi, akademi hanya dapat mendirikan departemen intelijen baru. Tapi sekarang bagi Sander Ye, departemen intelijen ini tidak diragukan lagi sangat tidak memenuhi syarat. 1 jaren telah berlalu sejak kejadian itu terjadi, dan butuh 1 jam untuk mengetahui asal-usul sebenarnya dari Qizon Zhou. Ini bukan sekadar masalah kemampuan, tetapi juga masalah orang-orang di dalamnya. Pada saat ini, Qizon Zhou tiba-tiba tertawa. Dia menatap Sander Ye,
Orang-orang kami telah mengepung bagian luar sekarang. Kematianmu sudah dekat. Saat dia mengatakan hal itu, ekspresinya tiba-tiba berubah agak ganas. Tebas dia untukku. 3 kaisar agung yang lebih kuat muncul di sekitarnya. Selain 3 kaisar agung, ada juga banyak orang suci yang kuat. Mereka menatap Sander Ye, dan aura yang kuat menyapu ke arah Sander Ye seperti gelombang pasang. Pada saat ini, penampilan Sander Ye mulai kembali normal sedikit demi sedikit. Bersambung.